Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Triana Diantami, NIM 6103419023 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan rekan saya. Nanti akan perkenalan diri sendiri dengan podcast pada hari ini, yaitu temanya literasi digital untuk pendidikan masa depan. Mungkin kalian sudah penasaran dengan rekan saya yang satu ini. Bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, aku Narita Sari Khairy Tias, biasa dipanggil Tias. Aku sekarang mahasiswa semester 2 di salah satu universitas swasta. Sebenarnya kami satu usia, satu angkatan, tapi aku mulai kuliahnya telat. Guys. Oke, dari latar belakangnya sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin kita langsung saja ya, terkait literasi digital di era di dalam faktor dunia pendidikan. Nah, sebelumnya apa sih terkait literasi digital sendiri menurut Tias? Menurut aku ya, literasi digital itu seperti halnya literasi pada umumnya, cuman literasi digital itu menggunakan media yang berbeda. Jadi literasi digital itu membaca, tapi itu pakai media elektronik dan of course pakai internet kayak gitu. Apalagi di zaman pandemi kayak gini ya, harusnya literasi digital itu menjadi suatu hal yang sudah sangat lazim, tidak perlu kayak wah literasi digital bukan hal baru lagi gitu. Harusnya udah sangat wajar dan lazim di masyarakat. Ya, selain membaca itu juga kayak terkait mengakses, kemudian juga memahami terkait apa sih literasi sebuah bacaan yang ada di internet tersebut, juga mengomunikasikan dan juga mengevaluasi dari informasi melalui teknik atau teknologi digital. Nah, tentunya ketika kita bicara suatu permasalahan, literasi digital itu permasalahan nggak sih? Maksudnya kayak sebuah isu atau? Iya, itu bisa menjadi sebuah isu, bisa menjadi sebuah masalah. Itu tergantung gimana kita memandangnya dan gimana apa yang sesuai yang terjadi di masyarakat. Gitu. Oke, kalau berarti kan itu bisa disebut isu. Nah, kalau misalkan sebuah isu kan pasti ada sebuah faktor. Nah, tentu literasi digital sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dengan maraknya atau menyebarnya sebuah TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu sangat penyebarannya sangat cepat sekali. Kemudian ada juga derasnya arus informasi yang beredar, sehingga itu juga menyebabkan sebuah dampak positif dan negatif juga. Nah, selain itu juga ada juga perkembangan teknologi dan peluang pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita terkait pendidikan itu dalam pendidikan itu kayak sebuah literasi digital atau teknologi digital itu digunakan sebagai sumber pengetahuan. Tapi itu juga dapat memicu pro dan kontra gitu loh. Jadi kita tuh harus pintar-pintar aja menggunakan media teknologi itu sebagai pembelajaran kalau di dalam pendidikan. Nah, bahkan menurut survei ini ya, tadi saya sempat baca itu kepemilikan ponsel genggam atau HP itu mencapai 355 juta jiwa, dan dengan pengguna internet itu sejumlah 171 juta jiwa. Nah, itu menunjukkan bahwa sistem teknologi itu mengalami sebuah peningkatan gitu dari jumlahnya. Terus itu juga menunjukkan bahwa pengguna internet, pengguna HP, pengguna teknologi digital di Indonesia itu sangat cepat. Jadi itu perkembangannya itu sangat drastis gitu loh, dari yang dulu gak ada sampai sekarang sedrastis ini. Berbagai macam mode, berbagai macam cara itu rata-rata itu masyarakat Indonesia tuh kayak udah tahu gitu ya kan. Ya, betul. Apalagi tanpa memandang usia, nggak ya nggak sih, kayak dari yang anak kecil sampai udah nenek-nenek, udah kakek-kakek tuh rata-rata tuh
banyak yang tahu kan. Iya, betul sekali. Oke, mungkin lebih ke ini ya, terkait pendidikan, literasi digital di dunia pendidikan. Nah itu khususnya di Indonesia itu seperti apa sih menurut Mbak Tias? Menurut aku ya, kalau di zaman sebelum pandemi itu kan kayak beberapa sekolah itu ada yang mengizinkan siswanya bawa HP, bawa laptop kayak gitu. Jadinya tuh beberapa sekolah itu kayak udah menggunakan prinsip literasi digital di dalam pendidikan, dunia pendidikan gitu loh. Jadinya nggak sedikit para siswa itu yang sudah terjun ke dunia literasi digital. Tapi tentu aja tuh kalau literasi digital di dunia siswa itu harus diawasi, karena kalau enggak tahu sendiri kan akibatnya sekarang tuh kayak apa. Maksudnya dengan ada internet yang kita bisa dengan mudah sekali mendapatkan sesuatu, bisa mudah sekali mendapatkan informasi, itu tuh kalau nggak diawasi di siswa itu ya udah pasti dong dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Terus kalau yang sebelum pandemi ini kan rata-rata yang pakai handphone, yang pakai laptop gitu kan anak-anak SMP ke atas, jarang banget anak SD kan. Maksudnya anak SD yang kelas 1, kelas 2, anak TK gitu kan jarang banget. Tapi setelah adanya pandemi ini itu kayaknya hampir semua jenjang pendidikan itu pakai yang namanya handphone, pakai yang namanya laptop, pakai yang namanya internet. Soalnya ya nggak bisa dipungkiri juga kan, kita dengan kondisi pandemi kayak gini kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi satu-satunya cara itu yang bisa kita gunakan itu ya ini lewat teknologi, ya kan. Nah itu sih menurut aku di Indonesia tuh kayak gini. Terus juga di Indonesia tuh harusnya tuh menggunakan literasi digital itu menurut aku tuh sangat baik ya. Maksudnya tuh sambil mengikuti perkembangan IT, perkembangan zaman, itu literasi digital itu sangat perlu kan. Kita nggak mau kan kalau generasi kita tuh gaptek, ya kan. Nah harusnya tuh perlu, sangat perlu, tetapi ya balik lagi harus semuanya tuh harus sesuai porsinya dan sesuai sama pengawasannya kayak gitu sih. Itu kan kayak sebuah teknologi kan udah terlaksana itu kan dalam di masa pandemi. Nah itu kira-kira kayak pengalamannya kayak apa sih yang harus dievaluasi dari sebuah literasi digital di era pandemi seperti itu, khususnya di pendidikan? Kayak misalkan perlu kayak adanya kesenjangan antara yang di kota dan desa, dan juga kayak yang di desa itu kayak kesusahan sinyal itu kan juga mempengaruhi itu terkait pendidikannya. Nah terus mungkin dari pendidikan di Indonesia di era digital seperti ini juga menyebabkan kayak sebuah tantangan tersendiri. Itu yang pertama yaitu yang saya sebutkan tadi, antara kesenjangan yang ada di desa dan juga yang ada di kota. Nah, itu juga kayak perlu garis besar yang maksudnya kayak perlu digarisbawahi gitu ya, terkait bagaimana sih agar semua itu bisa merasakan yang namanya sebuah pendidikan seperti itu. Nah, kemudian tantangan selanjutnya yaitu adanya penyebaran akses yang kurang meluas gitu. Jadi kayak ada di daerah tertentu yang mungkin bahkan sama sekali akses internet itu nggak bisa buat dijangkau. Betul, bahkan dalam suatu desa itu nggak ada internet dan harus kayak pergi ke kota dulu baru bisa akses. Nah itu mungkin perlu digarisbawahi yang terkait literasi digital di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia sendiri. Menurut aku ya, literasi terkait sama tantangan-tantangan itu sebenarnya tuh literasi pendidikan itu menurutku ya di Indonesia tuh belum bisa diterapkan di semua daerah. Soalnya kan ya tahu sendiri kan, daerah pelosok-pelosok gitu kan belum ada sinyal. Malah kadang itu ada yang nggak kenal yang namanya gadget kayak gitu kan. Makanya itu tuh kayak harus kita sebagai generasi muda, kita yang udah ngerti apa itu
IT, apa itu teknologi, apa itu internet, itu kan harusnya tuh memberi apa sih kayak pengetahuan gitu loh ke masyarakat yang belum terjangkau oleh hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi ya itu menurutku tuh kayak PR kita semua gitu ya nggak sih, PR kita semua masyarakat Indonesia buat memajukan Indonesia biar semuanya tuh tahu sama yang namanya internet kayak gitu sih. Jadi bukan hanya maksudnya kayak kita harus mengandalkan pemerintah aja, jadi ini kayak ya Allah ayo semuanya gitu loh, semuanya tuh harus bekerja sama gitu loh. Terus selain itu juga dari masyarakatnya sendiri tuh harus kayak apa sih, harus punya kesadaran gitu loh, aku mau maju nih, maka kalau mau maju tuh harus kayak gini, harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu kan. Kalau misalnya arus dunianya udah kayak gini tapi kita masih stuck di dalam tempurung ibaratnya, itu tuh kita nggak akan pernah bisa maju, soalnya kita cuma tahu dunia kita tuh sebatas tempurung itu aja gitu loh, gitu sih. Nah gini kan kalau revolusi industri, maksudnya revolusi industri 4.0 kan bakal kayak segala sesuatu itu bakal diatur sama yang namanya mesin, ya walaupun nggak semua sektor ya semua sektor, tapi nggak semua hal itu bisa dilakukan dengan pakai mesin. Nah, kira-kira pandangan ke depan terkait dunia pendidikan itu seperti apa? Mungkin bisa dilihat nih dari sekarang. Contohnya ya mungkin karena faktor pandemi itu juga kayak hal positif juga nggak sih, kayak pandemi ini menyebabkan hal positif untuk kita bisa meningkatkan literasi digital dari kayak munculnya sumber belajar kayak Zoom, Google Meet gitu. Nah, kira-kira masa depan pendidikan itu seperti apa sih? Ini terkait sama revolusi industri kan, menurutku ya sama aja gitu loh, kayak di dunia industri kan lama-lama tuh bakal dikuasai sama mesin. Jadi menurutku juga di dunia pendidikan itu juga nanti akan berpengaruh juga sama yang namanya mesin gitu loh, walaupun peran seorang guru itu tuh tetap gak bisa diganti. Jadinya gimana ya, guru itu sebagai faktor utama, sebagai tiang utama, tapi guru itu tuh punya alat-alat lain untuk membantu, perantara untuk membantu siswanya buat belajar gitu loh. Jadi menurutku tuh nggak bisa nolak ya sama yang namanya perkembangan teknologi gitu kan, nggak bisa ditolak. Jadi itu harus tetap mengikuti. Jadi itu kayak pinter-pinternya guru, tenaga pendidik sama siswa aja gimana melakukan kolaborasi di dunia yang sudah mengalami arus globalisasi yang sepesat ini gitu. Oke. Mungkin seperti ya terkait kira-kira masa depan pendidikan. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti itu, tentunya kita perlu yang namanya sebuah strategi yang harus diterapkan. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir terkait hal-hal negatif yang nantinya akan timbul di era literasi digital kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, yang pertama ya tadi sudah disebutkan oleh Mbaknya sendiri, yaitu tentang tenaga pendidik atau guru itu harus melakukan sebuah pendidikan, maksudnya pengawasan gitu, pendidikan pengawasan. Nah, di sisi lain juga kayak guru itu juga harus paham terlebih dahulu terkait literasi digital. Jadi mereka tuh nggak cuma ngajarin tapi mereka tuh juga kompeten gitu loh. Mereka tuh ngerti apa yang mau mereka sampaikan ke siswa-siswanya, sehingga bisa menjadi sebuah teladan buat si penerima ilmunya. Kemudian ada juga peningkatan jumlah dan ragam dalam sumber belajar. Nah, itu mungkin bisa dilihat di era sekarang ini juga sudah lumayan meningkat ya, dari kayak aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, dan mungkin kedepannya juga di masa depan mungkin akan lebih berkembang lagi ya. Terus juga itu loh sarana belajarnya, apa sih, metode, bukan sarana sih, metodenya kan juga beda-beda. Ada yang lewat meeting, ada yang meeting terus nanti tanya-tanyain satu-satu, ada yang meeting terus nanti jelasin, ada yang pakai quiz. Nah, itu quiz itu tuh pokoknya tuh quiz itu tuh bisa kayak jadi metode lain gitu loh. Jadi para siswa tuh kayak nggak bosen gitu loh, kayak ada
kuis nih greget kan, kita juga kalau kuis kan greget kan diri sendiri. Nah jadi itu bisa jadi satu solusi strategi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada juga perluasan akses. Jadi yang poin paling penting, karena apa? Kita udah punya alat, tetapi aksesnya nggak ada kan, sama aja. Sama ada kan. Percuma nggak sih? Percuma, alatnya tuh kayak nggak bisa digunakan gitu loh. Jadi itu kita tuh nggak melaksanakan proses belajar itu tuh secara optimal. Soalnya tuh walaupun ada alat tapi nggak bisa mengakses, itu ya sama aja kita nggak dapat ilmu, nggak dapat apa-apa gitu kan. Oke, selain itu ada juga peningkatan terkait pelibatan publik yang mana nanti memiliki kompetensi dalam perihal literasi digital. Kemudian ada juga penguatan tata kelola dunia pendidikan yang mana melalui perkembangan sistem administrasi terkait elektronik. Nah itu kayaknya kalau yang perkembangan tata kelola dunia pendidikan itu sekarang itu kayak mayoritas gitu udah pakai elektronik kan, jadinya tuh udah bukan hal yang baru lagi. Mungkin itu ya strategi yang perlu diterapkan tentunya di dunia pendidikan. Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman yang di sana dari Mbak Tia sendiri. Pesanku sih itu, pesanku sih buat kita kita sebagai para mahasiswa tuh kayak harus memberi pengertian kepada orang-orang yang nggak ngerti. Terus juga kita kan sebagai mahasiswa tuh kan pasti hidup bermasyarakat ya. Nah itu tuh kalau misalnya ada anak-anak kecil yang sekiranya nggak bisa atau kurang mampu, kurang ngerti cara mengakses internet, cara akses pokoknya akses bagaimana dia belajar, itu kita harus memberitahu. Terus juga kita harus melakukan pengawasan juga, soalnya kan terlebih kan anak-anak sekolah tuh anak-anak kecil. Kalau misalnya yang udah SMA ke atas itu menurut saya tuh udah bisa membedakan kan mana yang boleh diakses mana yang enggak. Jadinya tuh itu masih oke lah, tapi harus tetap pakai pengawasan ya. Tapi kalau anak kecil tuh harus pengawasannya tuh harus ekstra, jadinya tuh harus benar-benar diawasi kayak gitu. Terus juga kita tuh nggak boleh kayak mendistraksi mereka kalau literasi digital itu nggak penting gitu loh. Padahal sebenarnya literasi digital itu penting, soalnya apalagi zaman pandemi gini kan, jadinya tuh kayak harus mau nggak mau kita tuh harus menggunakan literasi digital kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh kayak memberikan mereka tuh kayak waktu yang berlebih gitu loh buat main HP, soalnya itu juga nggak boleh, karena gimana pun juga itu tuh walaupun kita pakai metode digital dalam belajar, tapi tuh metode-metode yang manual kayak yang zaman dulu itu tuh kayak harus tetap dilakukan kan. Kalau enggak itu motorik anak tuh nggak bakal gerak gitu loh. Masa iya nanti mereka bisa ngetik tapi nggak bisa nulis, ya kan? Kayak gitu sih kalau pesanku. Terima kasih Mbak Tia. Nah, mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya, bahwa di era saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri yang mana kita pun mau nggak mau itu harus menguasai yang namanya sebuah teknologi. Karena apa? Ketika kita ketinggalan itu pun nantinya akan berakibat yang namanya masa kita mau jadi generasi yang gaptek di era globalisasi kayak gini tuh. Kalau jadi gaptek tuh jamin kita nggak bakal bisa hidup, ya kan? Nggak bakal bisa hidup, entah itu hidup secara mandiri individu ataupun secara bermasyarakat, ya kan? Ya. Nah mungkin itu ya untuk literasi digital sendiri tentunya nanti akan sangat berpengaruh di dunia pendidikan, dan nantinya dengan literasi digital ini pendidikan di Indonesia khususnya nantinya akan semakin maju, karena kita berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Benar banget. Mungkin itu ya podcast dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fatma Diantami. Saya Narita Syarifah Tias mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.